Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton YouTube Studio Darul Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa belajar kembali, kita bisa kembali menimba ilmu untuk bersama-sama memantapkan hati kita, memantapkan keilmuan kita dalam menghadapi bulan Ramadan di tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita juga tidak lupa mengucapkan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga sholawat ini mengucur sampai kepada kita semua selaku umatnya, dan semoga kita semua diakui oleh beliau sebagai umatnya di hari akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik kawan-kawan, para pemirsa Studio Darul Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan materi yang sebelumnya pernah disampaikan, yaitu terkait suratul Fatihah, yang sekarang kita mencoba mundur dari surah Al-Fatihah, kemudian kita loncat ke surah An-Nas, yang nantinya insya Allah akan dilanjutkan ke surah-surah yang lain yang ada di juz Amma hingga ke akhir juz 30, yaitu di surah An-Naba. Jika kita hitung mundur dari An-Nas, maka terakhir adalah di surah An-Naba. Baik, kembali lagi kita akan membahas kajian tafsir atau jarum, kajian tafsir 7 menit yang mengambil referensi dari kitab tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Suhaili. Kita langsung ke tafsir wal bayan, atau bagian yang juga disebutkan oleh Syekh Wahbah Suhaili sebagai tafsir wal bayan. Karena banyak sekali bagian-bagian yang dijelaskan oleh Syekh Wahbah Suhaili dalam tafsirnya. Salah satunya ada Al-Mufradat, Al-Balaghah, Asbabun Nuzul juga jika ada Asbabun Nuzulnya. Tetapi kita pada kesempatan ini hanya fokus di at-tafsir wal bayan, yaitu penafsiran dari surah dan juga penjelasannya. Pertama adalah di surah An-Nas. Kita tahu di awal surah An-Nas berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian lafaz An-Nas ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nas. Malikin nas, ilahin nas. Dan setiap lafaz dalam Al-Qur'an yang menyebutkan kata qul, maka ia menandakan bahwa itu adalah perintah bagi Nabi Muhammad SAW, khususnya pada ayat itu turun, dan umumnya pada seluruh umat Islam dan umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan di sana, qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, yaitu wahai Nabi Muhammad SAW. Perintah ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Qul ayyuhar rasul alja'u wa asta'inu billahi murabbin nas. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan, termasuk Allah dalam hal ini, dalam ayat ini Allah mengatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku berlindung, aku meminta pertolongan. Karena di situ menggunakan lafaz ana, berarti Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk mengatakan aku berlindung. Alja'u asta'inu, aku berlindung, aku meminta pertolongan billahi murabbin nas. Kepada siapa? Allah yang mengurus seluruh urusan manusia. Wa muta'ahidihim, ya nayati wa ri'ayatihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala ini selalu mengurus manusia. Murabbin nas wa muta'ahiduhum bi'inayatihi wa ri'ayatihi, yang selalu menjanjikan kepada seluruh manusia pertolongan dan juga menjanjikan kepada seluruh manusia penjagaan atau perawatan. Wa khaliquhum wa mudabbiru amrihim wa muslihu ahwalihim. Ya, ini adalah semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib
kita ketahui sehingga kita merasa butuh dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah khaliquhum, Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia, kemudian mudabbiruhum yang mengatur seluruh manusia, dan juga muslih ahwalihim yang memperbaiki keadaan-keadaan manusia sehingga ia mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya di dunia. Walahul mulku at-tam wa sultan al-qahir, yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang sempurna, kekuasaan dan kekuatan yang maha dahsyat, maka wajar jika manusia mohon pertolongan kepadanya. Wa huwal ilah al-ma'bud alladzi ya'buduhu an-nas, yang mana Allah ini adalah yang disembah oleh seluruh manusia. Wa ismul ilah khusun billah, yang mana lafaz ilah ini khusus, atau Tuhan ini khusus hanya disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhi sifatu salatun lillah. Wa hadhi sifatun salatun lillah. Ini 3 sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan tadi, itu dikelompokkan menjadi 3 oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Yang pertama ar-rububiyah, yaitu Allah sebagai pengatur, mudabbir. Yang kedua al-mulku, Allah sebagai yang menguasai, yang merajai. Yang kedua adalah wal-uluhiyah, Allah sebagai tempat atau Allah sebagai zat yang satu-satunya disembah. Fahuwa rabbu kulli syai', yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan seluruh manusia. Tuhan seluruh yang berwujud di dunia ini, di alam semesta ini, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa malikuhu wa ilahu. Fajami'ul asya'i makhluqatun lah. Semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya juga tunduk ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma qaddama ar-rububiyyah limunasabatiha lil isti'adah. Nah, ini yang paling penting digarisbawahi oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Kenapa ketika kita meminta pertolongan kepada Allah menggunakan lafaz Rabb, bukan ilah atau bukan Malik? Qul a'udzu bi rabbin nas. Kenapa menggunakan Rabb? Ternyata Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa lafaz rububiyah atau sifat rububiyah Allah itu didahulukan ketika menjelaskan isti'adah, atau menjelaskan bagaimana manusia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahiya tatadammanu ni'matus saun wal himayah war riayah. Yang mana isti'adzah di sini adalah pertolongan manusia, atau memintanya manusia pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan, perlindungan, penjagaan, dan hal-hal yang lain sebagainya, yang itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan kita sebagai manusia tentunya. Wassababu fi tikrari lafzin nas. Dalam halaman selanjutnya Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan mengapa diulang-ulang. Tadi kita sudah bahas sedikit tentang a'udzu, atau kenapa bi rabbin nas, kenapa yang ditulis di situ adalah Rabb bukan ilah. Karena Rabb sebagai pengatur, pengurus manusia itu lebih identik dengan isti'adzah atau permintaan pertolongan manusia kepada Tuhannya. Nah, sekarang adalah wassababu fi tikrari lafdin nas. Apa sih kenapa disebutkan di situ qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas? Kenapa an-nas terus yang diulang-ulang? Padahal tadi sudah disebutkan bahwa Allah itu adalah Tuhan seluruh makhluk. Baik. Di sini Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan wa huwa mazidul bayan wal izhar. Ini adalah satu tambahan yang coba ingin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tambahan dan juga pertunjukan. Allah ingin menunjukkan sesuatu. Wa tanwih bi syarafin nas. Wa tanwih bi syarafin nas makhluqatullah ta'ala. Ini adalah hal yang ingin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Wa qala rabbun nas ma'annahu rabbu jamil makhluqat. Padahal Allah itu adalah pengatur, pengurus dari seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Tetapi manusia
adalah salah satu makhluk atau mungkin satu-satunya makhluk yang paling mulia, sehingga ia dimuliakan dengan diulang-ulang. Lafaz An-Nas diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nas. Fa khassan nas bidzikri litasyrif, untuk memuliakan manusia. Jadi dalam kaidah tafsir, pengulangan-pengulangan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, salah satu faidah atau manfaatnya adalah untuk memuliakan orang atau sesuatu yang sering disebut itu. Lalu min syarril waswasil khannas. Jadi ada beberapa poin yang dalam surah An-Nas ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak manusia agar manusia meminta pertolongan atas atau dari hal-hal yang disebutkan dalam surah An-Nas ini. Salah satunya adalah syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan-bisikan setan. Ai alja'u ilallah wahtami min syarri syaitan dil waswasah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan syaitan, yang syaitan itu sebenarnya memiliki sifat waswasah, yang menghembuskan kewaswasan, menghembuskan kewaspadaan, kekhawatiran, overthinking ke diri manusia. Al-kasir al-khurus ayal ikhtifa wa ta'akhur. Selain itu juga syaitan itu kan sering bersembunyi. Karena sering bersembunyi, syaitan itu tidak terlihat, kemudian bahkan syaitan itu mungkin bisa masuk sampai ke urat nadi kita. Maka kita harus benar-benar memohon pertolongan kepada Allah dari ketersembunyiannya setan tersebut. Lalu bidzikrillah fa idza dzukira al-insan Allah taala fa nasa syaitan wan qabada. Wa idza lam yadhkurillah in basata 'alal qalbi. Nah, maka di sini juga Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan ada zikir, zikir kepada Allah. Ketika seorang berzikir kepada Allah, maka sedikitnya hati tubuhnya ini menjadi sarang yang tidak mengenakan bagi syaitan. Tetapi ketika manusia tidak berzikir, kurang berzikir, maka ia akan menjadi tempat yang sangat menyenangkan bagi syaitan. Lalu selanjutnya adalah waqad sallallahu syaitan 'alan nas illa man asmahu Allahu bil mujahadah wal fitnah wal ikhtibar. Jadi memang syaitan itu dalam ayat ini atau dalam tafsir ini jelaskan syaitan itu sebagai penguji. Syaitan itu bentuk ujian yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia. Maka sepantasnya karena kita selalu bersanding dengan syaitan, selalu bersanding, bahkan syaitan sering bermuamalah atau dekat dengan kita, maka kita harus selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa thabata fi sahihaini an Anas fi qissati ziyarati Sofiyati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada salah satu kisah tentang Anas dalam kisah ziarah. Boleh ke bawah lagi? Nah, kemudian diriwayatkan dari Al-Hafidz Abu Ya'la Al-Muwassili an Anas bin Malik. Jadi dari riwayat Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana wadhi'u khatmihi ala qalbi ibni Adam." Nah, jadi syaitan itu sudah mengambil ancang-ancang atau bahkan sudah mulai ingin bersarang di hati Ibnu Adam, manusia. Fa in dzakarallah khanasa. Ketika seseorang ini berzikir kepada Allah, maka akan hilang. Wa in nasiya attaqum wa in nasiya iltaqama qalbuhu. Maka ketika lupa tidak berzikir kepada Allah, maka hatinya akan menjadi sarang yang enak bagi syaitan. Nah, boleh ke bawah lagi? Ya. Wa rawiyal Imam Ahmad an Abi Taimiyah yahdutsu an radhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utira bin Nabi sallallahu alaihi wasallam himaruhu. Nah, bahkan saking mungkin syaitan itu tersembunyinya bahkan sampai kepada hewan. Selanjutnya. Oke. Ya. Lalu selanjutnya dalam ayat selanjutnya alladzi waswisu fi sudurin nas atau alladzi yulqi khawatiras su wasyarr fil qulubi, yang mana setan ini selalu menyampaikan kepada hati manusia kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi sudah disebutkan ya dalam hati. Was-wasa ini yang sangat bahaya bagi kita. Maka kita selalu minta pertolongan kepada Allah, kita berzikir kepada Allah
untuk menghindari was-was syaitan, agar kita tidak was-was, tidak khawatir, tidak banyak overthinking, bahkan agar kita tidak merasa malas untuk melakukan peribadatan. Minal jinnati wan nas. Nah, di sini sebelumnya Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan, "Tsumma bayyana Allah Ta'ala annal ladzi yuwaswisu naw'ani." Jadi ternyata yang mengganggu kita itu tidak hanya setan, ada dua jenis golongan yang mengganggu kita. Yang pertama siapa? Minal jinnati wan nas, dari jin. Ai anna dzalikal muwaswis imma syaitonul jin, baik itu syaitan. Jadi ada riwayat yang mengatakan syaitan ini adalah sifat. Sebenarnya syaitan adalah golongan jin. Syaitonul jin fayuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan yang dari golongan jin, ia selalu memberikan waswasah, mentransfer rasa waswas kepada hati manusia. Kama taqaddama wa imma syaitonul ins, juga ada ternyata syaitan yang dari golongan manusia. Wa waswasatuhu fi sudurin nas, sama juga memberikan waswasah di dalam hati manusia. Annahu yara nafsahu kannasih al-musyfiq. Nah, ini yang sangat menarik yang dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Jadi seorang yang memberikan waswasah manusia, yang memberikan waswasah kepada manusia yang lain, siapa? Yaro nafsahu kannasih al-musyfiq, menganggap dirinya itu sebagai orang yang menasihati, memberikan nasihat yang seperti dia paling hebat, paling berilmu sehingga dia memberikan nasihat. Fayaqiyu fis sadri kalamahu alladzi akhrajahu mukhrijun nasihah. Jadi seakan-akan yang ada dalam hati itu adalah nasihat yang disampaikan oleh manusia lain kepada manusia yang lainnya. Fayaj'aluhu farisah waswasata syaitan al-jinni, wa hadha yadullu ala anna al-wasa wal al-waswas qad yakunu minal jinni wa qad yakunu minan nas. Dan terkadang nasihat itu seperti fata morgana. Ketika kita melihat air dari jauh seakan-akan itu air, tetapi padahal itu adalah terik matahari. Sama, terkadang waswasah dari manusia itu seakan-akan nasihat, ternyata itu menjerumuskan. Maka kita harus hati-hati terhadap golongan manusia yang seperti ini. Wa hadza yadullu ala anna al-wasawis qad yakunu minal jin wa qad yakunu minan nas. Kama jaa fi qouli ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin, ila akhir ayat. Ai laisatil adawah fahriyah jabariyah wa innama bima auda'allahu fihim min qudratil ikhtiyar. Nah, adawah di sini yang di dalam surah Al-An'am ini maksudnya adalah bukan permusuhan yang itu tiba-tiba kemudian dipaksakan, tidak, tetapi maksudnya adalah bima auda'allahu fihim min qudratil ikhtiyar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan permusuhan tersebut, tetapi bukan Allah yang otoritas atau otoriter dalam meletakkan adawah atau permusuhan tersebut, tetapi memang adawah itu atau permusuhan tersebut ada usaha manusia di situ dan Allah yang melancarkan. Faminhum may yahtaru isqa bi waswasati syaitan wa minhum may yahdharu adawati wa waswasatihim. Nah, ada yang dia saya harus hati-hati nih, jangan sampai terkena godaan syaitan, waswasah syaitan. Ada juga yang tidak apa-apa, saya ikuti saja waswasah syaitan. Nah, itu kan ikhtiar. Sehingga Allah yang menetapkan di akhirnya. Wallahu a'lam bissawab. Itulah sedikit dari penjelasan tafsir wal bayan suratin nas atau surah An-Nas dalam kitab At-Tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Zuhaili. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.